Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanggal 17 Agustus 2020 ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib dan patut bersyukur atas kasih Tuhan yang telah melepaskan kita dari kuasa penjajahan, sehingga saat ini kita telah menikmati apa itu yang namanya kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan, kita bebas untuk berinteraksi dengan sesama dan sanak saudara, bebas berkarya, bebas berkomunikasi, bebas mengecap pendidikan, bebas bekerja, membuka usaha, dan bebas hidup beragama. Begitulah cara kita mengisi kemerdekaan secara bertanggung jawab, dengan belajar sungguh-sungguh dan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, beretika, dan bertoleransi. Kita tidak mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi dengan hal-hal yang positif, yang baik dan yang berguna, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini mengajak kita untuk mengisi dan merayakan kemerdekaan dengan berbuat hal yang baik. Terlebih untuk kemerdekaan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kita. Kita dulunya adalah budak yang dijajah dan dibelenggu oleh kuasa dosa. Yang kita lakukan hanyalah untuk memuaskan kedagingan kita yang berujung pada kejahatan, kecemaran, dan perselisihan. Kuasa dosa begitu kuat membelenggu kehidupan kita, sehingga kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Namun, begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, sehingga melalui Yesus Kristus kita dibebaskan dari penjara dan kungkungan kuasa dosa. Kemerdekaan atas dosa yang membelenggu hidup didapat melalui karya penebusan yang Yesus lakukan melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Sehingga kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus. Namun kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita bukanlah kemerdekaan yang kebablasan, bukan merdeka untuk berbuat yang sebebas-bebasnya, apalagi menyalahgunakan kemerdekaan untuk bebas melakukan dosa. Lalu bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Inilah yang hendak disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini, agar kita mengisi kemerdekaan itu dengan mempraktikkan dan menjalani hidup di dalam kasih. Buah kemerdekaan di dalam Kristus adalah kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan yang penuh kebaikan
dan kebenaran. Mengasihi sesama seperti diri sendiri dengan tidak berbuat kasar, tidak menghakimi, dan tidak bertindak jahat terhadap sesama. Perbuatlah hukum cubit. Sebelum mencubit orang lain, cubitlah diri sendiri. Kalau kita merasa sakit saat dicubit, maka janganlah mencubit orang. Namun seandainya kita memiliki masalah pertentangan, perselisihan dengan orang lain, maka kita jangan saling membinasakan. Artinya ada yang namanya pengampunan. Bahwa Yesus telah terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Demikian juga kita harus saling mengampuni. Selamat merayakan kemerdekaan. Terlebih kemerdekaan di dalam Kristus. Mari berbuat hal-hal yang baik dan yang berguna. Jangan lagi menjadi hamba atau budak dosa dengan menuruti segala nafsu kedagingan. Tetapi rayakan dan isi kemerdekaan itu dengan hidup di dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bukan lagi hamba dosa, melainkan orang yang sudah merdeka, yang menikmati anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itulah yang menguatkan kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.